Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wherever you are. Kembali lagi kita di podcast Seater Swima Tetes Mawiramanina. Bersama saya di sini ada, kenalkan diri. Saya Muhammad Darussalam dan saya kelas program Pak Lopo. Iya. Dan jabatan saya di kapal sebagai ibu. Ya, jadi ini adalah Darussalam, namanya Darussalam bukan Brunei, lagi di Brunei. Bukan. Soalnya namanya Darussalam, lagi di Brunei kan? Kenapa bisa orang tua ngasih nama Darussalam? Ya karena gimana ya? Itu kan satu dalam nama surga juga kan. Iya. Artinya apa sih Darussalam? Darussalam itu surga. Surga. Oh iya. Nah, itu satu gimana ya? Salah satu jenis surga gitu. Surga kan ada banyak ya itu. Kalau begitu ya, keren. Keren namanya. Muhammad Darussalam kan? Umur? Dalam 36. Sekarang 36 sebagai Ebi. So, udah berapa lama menjadi seorang Ebi atau Ebi itu jurumudi? Ya, sudah berapa lama menjadi Ebi? Masih sudah 7 tahunan. 7 tahun. Oke, and you? What's your name, please? My name is Hendra Ambato. Yes. I'm from Palopo. Yes. I living in Sumatera, Batam. And my all 36 year. 36 years. Yeah. How could you? You are born, you are come from South Sulawesi, but then you move to Sumatera. How could it be? Campur-campur aja, apa-apa. Mix Indonesia English is okay. Karena saya tinggal di Batam itu apa ya? Apa namanya ya? Kalau What for? Looking for a job mungkin? iya macam cari pekerjaan di Batam sampai tinggal di sana ya sampai sudah berkeluarga di sana Bu. Nah, Iya. istri orang sana. Istri orang Sulawesi juga, cuman dia tinggal di Batam dan bekerja di Batam juga Bu. Oh, jadi sekarang istri juga masih bekerja? Ada bekerja di Batam. Oh iya. Apa pekerjaan istri? Sebagai guru. Oh iya, wonderful. Bagus. Iya. And you belum menikah ya? Sudah nikah. Oh sudah menikah. Sudah menikah. Ada anak? 2 anak. Alhamdulillah. Kasih dia 1. Ini gimana anaknya? Emang kue bagi-bagi. Sudah 5 tahun belum ada anak. Ya belum ada, bukan tidak ada, tapi belum ada. Saya 11 tahun baru ada. 11 tahun. Iya, jadi itu tiba-tiba tespek itu garis 2 itu sudah tespek yang ratusan lembar. Iya. Ya, sudah bosan. Jadi ke dokter terus dokter bilang dokter bilang gini, tidak ada Bu, sudah dicek semua. Ibu baik-baik kan, saya merasa nggak enak badan ya. Kenapa saya nggak enak badan, males gitu kan, pokoknya males gitu. Nggak mau ngapa-ngapain, nggak ada semangat, pengennya tidur aja gitu. Saya bukan orang yang tipe seperti itu. Iya kan, saya orang yang aktif, pengennya apa itu kok malas banget gitu, nggak bisa banget. Udah saya ke dokter bilang nothing wrong, all is normal. Dicek darah, dicek apa, tensi apa semua normal. What's happened gitu kan? Udah coba tes, siapa tahu hamil gitu. Dokter nggak mungkin lah dok, saya sudah lost hope, artinya saya sudah nggak ada apa namanya harapan, karena saya udah umur ya, saya udah 42. Jadi saya udah nggak ada harapan lah dok, nggak mungkin lah saya hamil dok. Bilang enggak, selama masih datang bulan, why not katanya. Udah sampai digiring saya tuh ke kamar mandi, ayo tes, dites terus benar, nih 2 nih. Kata dokternya, aduh, yang benar dok. 2 dok, yang benar gitu kan. Ini nggak percaya.
ya Allah, hamil saya. Oh my goodness. Maksudnya itu apa namanya, momen itu adalah momen yang mendebarkan terus nggak percaya ini saya beneran apa mimpi gitu ya. Oh, saya hamil dok, ya Allah betapa bahagianya satu dunia. Hamil gitu kan. Nah, terus saya diam aja, mama tuh bilang nggak senang, kata dokternya nggak senang. Ya senang dok, tapi nggak percaya. Ya coba ya udah lihat aja nanti ya, itu tentang orang, maksudnya betapa keinginan untuk punya anak itu sekian lamanya dan menjadi doa yang terkabul ya, doa yang terkabul itu sangat-sangat bahagia kita ya. Gitu. Oke, ya itu seputaran diri pribadi. Sekarang profesi menjadi seorang pelaut. Ya kita tahu seorang pelaut itu tidak apa namanya pekerjaan profesi yang penuh dengan tantangan, ada suka dukanya banyak, ceritanya banyak sekali pemirsa, banyak sekali. Ya kita lanjut lagi setelah tadi ada break sedikit, intermezzo, ada si Komo lewat. Ya oke, pelaut, profesi sebagai pelaut adalah profesi yang penuh dengan tantangan. Ya saya pun tadinya seorang pelaut. Oleh karena begitu bapak tahu bahwa saya mengambil jurusan nautik, karena saya di SMA saya IPA, saya ngambil jurusan nautik, begitu kadet, akhirnya bapak jadi tahu, oh saya ngambil jurusan nautik. Gitu, menangis bapak, netes air mata, dia bilang, kalau kamu menjadi pelaut, kau tidak anggap lagi saya sebagai orang tuamu. Menghadap ke jendela, netes air matanya. Jadi ya akhirnya ya saya mundur, nggak bisa nerusin kan. Padahal ya saya sempat bercanda dengan ini, apa sih yang ditakutkan kalau kita menjadi pelaut? Mati gitu. Saya bilang sama bapak saya, ibu saya kan banyak bersaudara, saya 9 bersaudara, mati satu juga nggak berasa. Dan ibu saya itu, bapak saya itu ya taman nangis gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, karena tidak diizinkan, akhirnya ya udah saya ambil alih program aja di Trisakti, ambil manajemen transportasi laut seperti itu. Ya oke, jadi menjadi pelaut kalau buat saya adalah profesi yang menantang, ya profesi yang penuh dengan cerita, ya ada suka dan dukanya, ya dukanya lebih banyak atau sukanya? Jujur. Sebenarnya lebih banyak dukanya sih Bu. Cuman namanya tantangan begitu untuk kita berjuang untuk keluarga. Ya itulah masalah dukanya sih, kita nggak pilih lagi karena kita kembalikan kepada keluarga lagi. Betul. Bahwa keluarga kita nggak tahu kedepannya bagaimana kedepannya, kita nggak tahu juga namanya mati hidupnya kita manusia kan kita tidak tahu. Jadi ya kita berjuang untuk keluarga, itu fungsi itu, berjuang untuk keluarga. Ya ketimbang begini, betapa banyaknya lulusan sarjana Sulawesi Selatan yang menganggur tak ada kerjaan. Betul sekali. Betul. Susahnya mendapatkan pekerjaan di area kita, terutama ya Sulawesi Selatan ya. Gitu. Betapa susahnya. Jadi lulusan sarjana itu banyak yang setelah tamat itu bingung mau ngapain, mau kemana gitu kan. Ya itu menjadi salah satu problem besar gitu. Mendingan ya nggak usah, kalau saya ya mendingan nggak usah kuliah sampai SMA saja, terus coba langsung bekerja. Nanti kalau sudah bekerja terus pekerjaannya itu menuntut harus sarjana, baru mungkin sambil kerja sambil kuliah, idenya begitu. Dan itu akan meringankan beban ekonomi orang tua, yang orang tua itu suka maksa-maksain jual sawah jual apa untuk bisa kuliah anaknya. Kecuali mungkin jurusan yang jurusan yang profesi banget macam dokter, bidan, perawat, yang memang dia setelah dia selesai dia tidak akan nganggur, dia langsung ada yang rekrut gitu karena memang dia tenaga fungsional, ya kan? Gitu. Oke, gimana dengan dirimu Darussalam Brunei? Ya kalau buat saya sih kebanyakan sukanya sih. Ya. Itu sebuah pilihan kan. Jadi
penting kita memilih sesuatu yang kita nggak suka. Iya. Baik sih, masalah dukanya sih ya itulah, karena kita jauh dari keluarga, wajib dan ya begitulah. Homesick jadinya, homesick jadi kangen keluarga gitu. Iya. Ya saya sendiri pribadi walaupun saya perempuan, saya sangat memuliakan pekerjaan sebagai seorang pelaut ya, karena apa namanya kehidupannya yang termasuk unik dan perjuangannya sangat ya, dia harus memang struggle hard, tapi buah dari perjuangan itu manis, betul nggak? Betul sekali. Iya. Artinya ada hasil dari perjuangan itu. Iya. Yang kalau kita bekerja kantor, ya pemirsa, kita bekerja kantor, mungkin kita ada terima gaji tiap bulan, menjadi PNS kita ada terima gaji tiap bulan, tapi kita tidak bisa tiba-tiba membeli sebidang tanah, atau tiba-tiba membangun rumah, atau tiba-tiba membeli mobil dengan cash, gitu. Tapi kalau pelaut dia berlayar misalkan 5 bulan, sekarang banyak yang kontrak-kontrak pendek, ada yang 3 bulan, 5 bulan, 9 bulan, tidak harus setahun, tidak ada lagi yang setahun sekarang, jarang ya, 9 bulan, tapi ya hanya karena lockdown ini aja ya makanya. So apa saya bilang, profesi pelaut adalah profesi, tetap menjadi profesi yang menggiurkan. Peminat untuk menjadi pelaut masih sangat-sangat besar sampai sekarang ini. Ya namun kalau saya sebagai agen, salah satu agensi yang ada di Jakarta ini, kalau saya mau mengatakan bahwa jangan berputus asa dari lowongan. Ya jangan merasa susah banget sih cari lowongan ya. Ya, tapi ya itu tadi sebenarnya bukan susah. Kalau menurut saya bukan susah, hanya untuk menjodohkan antara kriteria requirement yang dibutuhkan oleh ship owner dengan kriteria kalian memenuhi syarat atau tidak untuk bisa bertemu, itu yang masalah. Tidak matching gitu, tidak ketemu ini antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang tersedia. Tidak bertemu. Nah, itu saya rasa masalahnya. Karena kalau dibilang lowongan sebanyak-banyaknya pelaut, tetap kapal itu seluruh dunia itu ada ribuan. Iya. Betul nggak? Betul. Ada ribuan biji kapal seluruh dunia, dan setiap tahun kan ada yang pensiun. Iya. Ya digantikan oleh yang baru. Yang baru. Ya, so kenapa dikatakan susah lowongan? No. Kadang juga banyak lowongan, tapi mungkin ada kekurangan skill, misalnya karena bahasa Inggris, iya kan? Jadi saya berpesan bahwa jangan pernah berputus asa. Ya, jangan pernah berputus asa terhadap ada tidaknya lowongan. Tetap berdoa, minta dikasih petunjuk kemana nih arah langkah. Ya Allah, langkahkan kaki saya ke tempat di mana saya bisa mendapatkan pekerjaan demi anak istri saya bisa hidup. Ya, mereka adalah tanggung jawab saya. Dan kalau sudah doanya seperti itu, insya Allah akan ditunjukkan, gitu kan? Iya. Jadi ya tetap harus optimis ya. Iya. Benar, adalah menjadi satu hal yang begini macam. Kita menganggur lama di rumah, Iya. ya, menganggur lama di rumah. Mental kita itu bisa down. Karena kita merasa, aduh saya ini sampah, nggak berguna. Iya kan? Iya. Sempat merasakan seperti itu kan? Iya. Ya, saya ini sampah nggak berguna. Ya dikala lagi berada di rumah karena gaji tidak jalan. Nah, jadi ya, cuman sekarang intinya beginilah. Semakin hari umur kita semakin tua, ya. Jadi kalau saya sih menyarankan gini, coba kita mulai membidik perusahaan-perusahaan di mana kita bisa stay di sana sampai pensiun. Iya. Satu perusahaan yang kita jadi loyal, tidak usah pindah-pindah. Perusahaan yang bonafit. Kalau sudah masuk ke situ, usahakan tak keluar dari situ sampai pensiun. Usahakan performance kerja kita bagus. Iya. Ya kan, kita dipercaya oleh perusahaan, kondisi kerja kita bagus, kita adalah orang yang jujur, rajin, maka perusahaan akan terus memakai kita. Iya. Kenapa begitu? Kita aja sebagai bagian rekrutmen, kita juga capek. Kalau kru itu turnover tinggi, Iya. yang naik turun tidak
kita finish kontrak turun ganti lagi, capek kita bayar dulu, ya kan? Dan biaya besar karena biaya repatriation, biaya joining crew itu tak main-main, besar biayanya. Jadi kita pun sebagai agent aja merasa sangat senang andaikan kru itu bolak-balik, tak usah ganti-ganti sama yang baru. Nah, krunya sendiri pun pasti akan merasa sama, begitu. Ya, jadi maksudnya dia udah setiap turun dia nggak usah capek-capek mencari lagi lowongan kemana-mana, udah di situ, jadi tenang hidup. Ya terus bisa mengatur program keuangan ke depan, mau bikin apa bikin, bisa bikin budget, ya kan? Artinya kayak ya kalau sama kayak PNS sudah ada yang ditunggu nih, tiap bulan nih udah rutin nih pemasukan, ya kan? Begitu. Jadi ya itu sih kalau saran saya, benar nggak? Benar sekali Bu. Ya. Mau cari yang ini. Ya, apa coba planningnya ke depan? Kan sudah melihat nih gambaran ke depan ini ya, gitu. Apa sih planningnya ke depan? Mau jadi pelaut sampai berapa lama? Ya kan, terus mungkin mau usaha darat atau bagaimana? Pasti masing-masing punya planning sendiri lah. Coba saya dengar. Planning ya? Iya. Planningnya sih usaha kan. Ya, oke. Ya itu aja sih kalau untuk planning, kalau dapat kedepannya yang lebih bagus mungkin usaha. Ya, itu jadi kepengen bikin usaha itu bisa berapa? Kalau yang 40-an lah. Oh dia masih masih meraba-raba dia, belum confirm. Coba dirimu. Kalau saya sih, Iya. saya istilahnya putuskan dulu jadi pelaut dulu sampai umur 50 tahun. Ya nanti kita nggak tahu kan, namanya kita umur kan kita nggak tahu. Kalau kita niat kita sih ingin sih bekerja sampai umur 50 tahun Bu jadi pelaut. Iya. Di umur kan kita nggak tahu, yang di atas yang tahu. Selebihnya itu kan cuma rencana sih sampai 50 tahun, kalau memang sudah nggak bisa dipakai lagi ya sampai di situ. 65 kalau kita punya si owner Saya ini. ingin cari perusahaan-perusahaan yang istilahnya bisa saya tetap di situ, nggak kemana-mana lagi. Benar. Jadi saya tinggal standby di rumah, dipanggil lagi. Nah itu yang saya impikan itu. Jadi turun tinggal lihat dokumen ada yang expire enggak, Iya, ya kan? aja, Tinggal tenang, panggil berangkat. Enak sekali. Itu aja yang saya impikan sekarang. Ya, yang mudah-mudahan tercapai ya keinginannya. Ya, ada pesan dan kesan untuk pelaut yang lebih muda? Mungkin. Jadi sepanjang perjalanannya menjadi seorang pelaut hingga detik ini sudah berapa 7 tahun berlayar, Pak? Sudah 10 tahun. 10 tahun berlayar, oke? Dari 10 tahun ini kalau Saya 7 tahun. 7 tahun ya udah termasuk senior. Jadi selama 10 tahun berlayar itu pasti oke, azan dulu, break dulu. Iya, kita break tadi sejenak karena azan asar. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan tadi adalah apa future plan? Ya benar ya pertanyaan saya. Apa future plan setelah pensiun menjadi pelaut? Ya, jadi kalau jadi pengusaha harusnya walaupun sudah pensiun gitu ya. Jadi pertanyaan saya dibantah sama dia. Ya oke, ya jelaskan. Oke, rencananya, planningnya apa? Ini setelah pensiun apa? Ya tidak, terserah. Terserah apa ya, ini model diri kamu. Ya modelku ya saya tetap berlayar, tapi saya ya pengen di usaha. Itulah. Jadi kalau buat saya sih sambil kita melaut itu buat apa sih ya? Kita melaut itu buat nyari modal. Gitu. Itulah makanya kita maksudnya pilih jadi pelaut. Karena kita melihat ada peluang modal di situ. Iya. Nah itulah. Jadi kita itu sebenarnya mungkin dari semua pelaut yang menjadi pelaut gitu. Saya rasa intinya modal. Dia nyari modal untuk usaha jangka panjangnya nanti setelah dia gimana ya? Setelah dia pensiun, dia sudah punya modal untuk masa depannya untuk keluarga dan anak-anaknya nanti.
Jadi dia korbankan laut itu sebenarnya dia mengorbankan umur. Dia mengorbankan waktu usia. usianya di saat dia masih kuat. Iya benar. Untuk anaknya nanti dan untuk anak-anak dan keluarganya. Saya bilang begini, tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan dan tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Ya, jadi kalau kita ingin satu keberhasilan, ya memang kita harus berkorban dan pengorbanannya itulah kehilangan umur, kehilangan waktu masa-masa bersama keluarga. Memang harus kita bisa memilih istilahnya dua sisi. Betul. Di saat kita mau memilih sesuatu yang ini, kita bisa memilih kanan apa kiri. Kita harus mengorbankan yang kanan, tapi kita pilih yang kiri. Betul. Baik. Betul. Ya, Emil. Kalau saya sih kedepannya ya itu juga hampir sama dengan kawan kita ini. Brunei. Aku lebih senang manggil dia Brunei daripada Darussalam. Oke, terus? Kita melaut ini untuk cari modal usaha untuk kedepannya, untuk keluarga dan untuk masa tua kita nanti kedepannya. Iya. Jadi itulah, kita jauh dari keluarga, walaupun jauh dari keluarga, tapi di sisi ini kita mencari modal untuk kedepannya, bisa buka usaha, atau kalau sudah berhenti jadi pelaut, ya usaha apa, yang penting kan bisa menghidupi keluarga kita kedepannya juga, untuk masa depan kita juga. Kalau sudah tua. Good. Itu sih. Apapun itu, ya I wish you the best. Ya, saya yang mendoakan yang terbaik lah di masa depannya, ya, bahwa kerja keras tidak akan mendustai hasil. Ya, kerja keras itu pasti akan ada nanti ya hasil yang baiknya bisa dipetik ya. Ya, oke. Pertanyaan terakhir, ceritakan dong cerita-cerita lucu yang pernah dialami di kapal, pengen tahu. Yang saya dengar begini, atau pernah nonton kayaknya itu video-video apa gitu sampai telanjang-telanjang atau pakai BH apa gitu, nari-nari, itu udah pada gila ya. Cerita dong. Ya, ada cerita-cerita lucunya apa gitu? Kemarin ada di kapal saya itu sudah berapa tahun? Sudah lebih setahun di kapal loh. Iya, cuman mungkin karena belum ada pengganti, jadi banyak hal yang kita lakukan kalau di atas kapal. Ya. Kadang kita menyanyi-nyanyi gitu, atau apa, pokoknya banyak lah hiburan-hiburan. Tinggal mau dikasih tanda begini. Kadang saking maksudnya udah akan pengen pulang gak dipulangin. Tapi ya kita masih tetap semangat walaupun ini. Iya. Jadi kita cari hiburan tuh diri kita, untuk kawan-kawan semua, supaya nggak terlalu ini apa namanya di kapal terlalu sedih, homesick. Jadi kita cari hiburan. Bikin hiburan. Habis bekerja kita cari hiburan. Kadang nyanyi di depan apa, ngumpul-ngumpul. Udah gitu orangnya yang dilihat itu terus ya. Itu terus. Iya, jadi ya apa sih namanya ya, serba salahnya begini kalau gitu ya. Ya saya bilang uniknya begini. Pelaut yang lagi di rumah, ya sudah berapa bulan nganggur, atau jalan terus tak ada pemasukan, akan kepengen sekali segera naik kapal. Sekalinya di kapal. Kelamaan pengen turun. Ya itu maksudnya unik di situ ya. Satu yang kepengen cepat naik kapal, satu malah ya kepengen cepat on ya. Cuman kalau saya bilang sih begini aja sih, dibikin simpelnya bahwa ya kalau memang lagi nasib kita sedang berada di kapal, disyukuri aja. Lalu berat, pasti saya tahu kenapa. Human nature adalah apa sih namanya, alamiah atau naluri atau manusiawi. Seseorang itu kangen keluarga, pengen ketemu anak, apalagi kalau sudah sampai 1 tahun. Siapa sih yang, saya manusia biasa, bukan malaikat ya kan. Saya punya perasaan, saya akan keluarga saya. Pulang-pulang dipanggil om sama anaknya. Nggak kenal bapaknya masuk kamar diusir, itu om masuk kamar.
di kapal. Saya pulang nggak kenal lagi sama saya. Harus berkenalan lagi. Iya Bu. Kembali gitu. Iya, jadi ya itulah maksudnya, banyak lucu-lucunya ya. Banyak Bu, banyak. Punya cerita? Ya sama aja sih. Sama aja. Ya kayak gitu. Kita sekarang di kapal tuh itu sih maksudnya, namanya kita menghibur diri ya, namanya 10 kepala ketemu terus kan. Iya. Kalau nggak di ini barengi kegilaan, bukan gila ya, kegilaan Iya. ini. Ya. Jenuh. Ya gitu, karena mancing kalau di area yang ya fishing kan. Mancing ya, mancing ikannya itu hiburan juga Ya, banget berarti ya. Mancing. Iya. Kalau yang di area yang nggak dilarang mancing itu, gitu aja sih. Masih mending kalau bisa ke darat ya, Ya. jalan. Kalau saya Bu kemarin itu 3 bulan baru di darat. Oh iya, Mungkin kenapa? bulan itu. Karena standby terus di tengah laut Bu. Karena ya mau ada apa? Kita seguri aja. Jadi begitu melihat darat mau lompat ya. Paling yang kita kangen itu paling makanan. Makanan. Iya Bu. Jadi turun ke darat itu, waduh kita mau makan apa nih? Iya, Coba paling gitu kita ya, aja hiburan ya. Iya, hiburan kita cari makanan. Nah, Indonesia lah. Iya, jadi ya bayangin aja pemirsa. Ya di kapal terus sampai 3 bulan, ada 5 bulan tak pernah turun-turun di tengah lautan dengan orang-orangnya itu juga. Cuma ada kelihatan langit dan laut gitu kan. Nah, jadi begitu ketemu daratan, begitu sandar kapal di darat, waduh, itu belum juga sandar baik-baik kapalnya udah rapi semua mau turun ke darat. Udah mau jalan-jalan semua. Intinya ya kita harus bersabar. Sabar. Konon katanya pemirsa kalau seperti itu di atas kapal terus tiba-tiba turun ke darat, nenek-nenek aja cantik. Lihat nenek-nenek aja cantik katanya terlihatnya. Saking sehari-hari yang dilihatnya orang yang sama, gitu kan dia juga udah gitu. Jumlahnya nggak banyak. Setiap hari kayak turun kemana-mana ketemu yang itu lagi. Ketemu dan juga ketemu lagi. Aduh, ya oke pemirsa, demikian podcast kita kali ini. Terima kasih sudah menonton channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.